Oke, buat Iki di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan. Ya, mungkin yang pertama Pak, jadi saya itu masih bingung kadang cara membedakan apakah suatu poster itu dia real atau enggak gitu, maksudnya resmi atau tidak gitu. Kadang kan karena sekarang banyak sekali penipuan ya Pak, jadi Hmm. kadang saya sebagai fresh graduate itu masih belum bisa memahami mana loker yang infonya resmi dan mana yang tidak resmi seperti itu Pak. Oke, aku jelasin dulu satu-satu. Gimana cara membedakan loker itu asli atau enggak begitu kita lihat ada posternya. Nomor satu, poster resmi itu pasti akan berasal dari perusahaan melalui jalur-jalur resminya mereka. Itu dulu yang dipegang. Oke. Jadi perusahaan rilis locker ini dibangun dulu logikanya ya. Perusahaan rilis locker bisa melalui beberapa channel. Misalkan lewat websitenya, lewat official sosmednya, di LinkedIn-nya, Instagram karirnya gitu-gitu. Bisa dirilis lewat mana lagi misalkan? Lewat HRD yang kerja di sana. Kayak gitu. Oke, di posting di akun LinkedIn-nya dia misalkan, bukan LinkedIn perusahaan misalkan gitu. Nah, setelah di-share semacam itu adalah lapis pertamanya, circle pertamanya gitu. Dari perusahaan langsung rilis lewat mereka atau lewat karyawan-karyawan yang memang kerja di sana gitu. Ya kan? Atau lewat job fair kayak gitu. Begitu loker rilis di lapis pertama, maka nanti akan ada yang lapis kedua, yaitu pihak-pihak yang reshare atau repost. Pihak-pihak yang reshare atau repost nih, misalkan ya grup WA aku. Itu kan aku bersumber dari sumber utama, kayak gitu misalkan. Mungkin nanti kamu punya grup locker yang ada di Telegram misalkan atau di WA lain, ya kan? Atau mungkin ada di sosmed-sosmed tertentu yang ada halaman-halaman karirnya, kayak gitu. Itu akan di-share ke sana. Oke? Nah, sekarang begitu kamu lihat poster locker, kamu lihat dulu, kamu dapat poster itu dari mana? Dalam tanda kutip tangan keberapa, circle keberapa gitu loh. Kalau kamu dapatnya langsung dari official website perusahaan, yang ngapain dipertanyakan, paham nggak? Gitu. Ya. Tinggal yang kamu pertanyakan adalah, ini websitenya bener nggak? Kan kayak gitu. Tapi kalau kamu udah memastikan ini memang website resminya memang ini, ya sudah gitu. Atau misalkan kamu dapatnya di mana? Oh, di sosmednya, halaman karirnya. Oh ya sudah, circle pertama gitu. Ya kan? Hanya kita perlu pastikan, ini asumsinya adalah sumber-sumber tadi kamu udah bener loh ya, kayak gitu. Atau misalkan kamu dapatnya dari mana? Oh, ternyata dari grup WA aku, grup locker hasil reshare atau repost, kayak gitu. Nah, kamu boleh nanya sama aku. Kalau di grup yang ada akunya sih, kita udah filter, gitu. Aman-aman aja lah, insya Allah, kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau ada sumber lain, kamu harus cek. Lalu gimana kalau misalkan kamu dapat poster locker dari temanmu? Tanya sama temanmu. Kamu dapatnya dari mana? Kalau nggak yakin, coba lihat kayak gimana, gitu. Screenshotin. Itu dulu definisi basicnya. Ya, kamu harus pahami dulu dari per circle-nya dulu. Oke, sumber utama atau sumber kedua atau hasil riset keberapa, tangan keberapa dan lain-lain. Kalau memang memungkinkan, jangan cuma nanya. Kamu misalkan nanya dapat dari mana? Oh ya dari IG-nya, IG karirnya. Buka. Kamu lihat. Karena memang ada poster locker yang diedit. Jadi poster lockernya asli, terus kayak bagian tertentu diedit gitu. Jadi kontaknya si penipu gitu. Beberapa kali sih itu ada kayak gitu. Itu ada. Tapi kan ketahuan sebenarnya ya gitu. Nah, begitu kamu ngecek sendiri, loh ini aku dari sini kok beda. Akhirnya kan kamu bisa cross check kan semacam itu. Jadi boleh ngecek sendiri. Jangan hanya mengandalkan nanya kalau memang kamu nggak yakin. Oke, apalagi tadi gitu. Bersumber dari luar. Pertama itu dari sisi circle-nya dulu. Kamu ngeceknya gitu dulu. Yang kedua, kamu harus punya logika begini. Menemukan info lokernya harus semudah menemukan info perusahaannya. Kamu dapat info locker nih, dapat poster locker, ada nama perusahaannya. Iseng kamu cari di Google, nggak muncul nama perusahaannya. Kan tanda tanya. Gitu. Ingat ya, kalau searching, nama tuh harus sama, bukan mirip. Gitu. Misalkan ada di nama di sini PT Rizky Susanti. Begitu browsing muncul
PT Aga Susanti gitu, PT Rizky Susanto, mirip-mirip gitu, paham nggak? Ya, Jangan paham. langsung, oh ini sama, oh bukan, nama perusahaan ya sama, gitu, gitu ya. Apalagi kalau habis di poster locker ini kan sumber informasi, jadi ngecek keaslian tuh kamu bisa ngecek dari sini, gitu. Iseng aja, cari namanya di Google. Kalau nggak muncul, kamu harus nanya, kok aneh, lockernya bisa aku peroleh, tapi info perusahaannya kok nggak bisa diperoleh? Kan nggak masuk akal. Logikanya kan dapetin info locker harus semudah dapetin info perusahaannya, gitu. Iseng, cari di sosmednya, di LinkedIn-nya, IG-nya, TikTok-nya, ada nggak? Gitu. Nggak ada lagi, lari di Google Maps. Muncul nggak? Ingat ya, jangan cuma mirip. Dan yang kalau di Google Maps khususnya, jangan hanya sekedar muncul hasilnya. Kalau perlu kamu zoom, kamu buka, alamatnya persis nggak. Kalau perlu kamu lihat tampak street view-nya, gitu. Banyak titik-titik yang seolah-olah asli, dicek street view-nya malah aneh. Tiba-tiba lapangan lah, tiba-tiba pom bensin lah, pasar lah, gitu-gitu. Ada titiknya di pinggir jalan, gitu. Harus dicek. Begitu susah, nah kamu harus ada kewaspadaan. Gitu. Jangan judge dulu langsung, ini pasti palsu gitu. Kamu harus ada kewaspadaan. Kok harusnya nanti mikirnya gini, kok lockernya gampang diperoleh. Bahkan kalau aku googling, nah ini juga beberapa kali locker palsu banyak gini. Jadi begitu kamu dapatkan, kamu udah curiga nih kayaknya palsu. Iseng diketik namanya di Google. Yang muncul bukan perusahaan, tapi locker yang sama, sejenis, tapi di website-website locker yang kamu sebenarnya nggak familiar dengannya. Itu tambah, kamu harus mikir lagi. Ini poster locker, aku cari di Google, nama PT-nya, kok info lockernya ada di mana-mana, tapi perusahaannya nggak ada, kan aneh. Locker nyebar di mana-mana, perusahaannya nggak ada. Yang jadi pertanyaan, siapa yang nge-share? Ya nggak? Share. Nah, kayak gitu. Itu kan kamu bisa ngecek tuh, baru dari sisi nama perusahaannya, gitu. Ngecek selanjutnya dari sisi apanya, info di dalamnya. Banyak poster-poster locker palsu tuh editannya editan amatir. Kelihatan kalau apanya diganti. Kamu juga harus riset di sini. Oh, ini perusahaan ini masa pakainya emailnya Gmail. Nggak semua perusahaan yang pakai Gmail tuh palsu ya, belum tentu ya, gitu. Tapi maksudnya untuk yang resmi dari websitenya masa kayak begini-begini, dicocok-cocokin dulu, kayak gitu. Itu harus dicek semacam itu. Lalu apalagi yang bisa dilakukan di sini? Kalau nggak tahu, nanya. Oke? Kalau nggak tahu nanya ini level 3. Ingat ya, tadi level pertama adalah pahami dulu circle-nya, sumber lockernya dari lapis ke berapa, baru tracking. Yang kedua adalah cross check di banyak tempat sekalian, karena logikanya adalah nama perusahaan. Nyari info perusahaan harus semudah nyari info lockernya. Itu yang nomor 2 untuk antisipasi. Yang nomor 3 adalah kalau nggak tahu nanya. Nanyanya itu sama siapa? Satu, boleh nanya sama pihak perusahaannya langsung. Misalkan ada IG perusahaan, IG karirnya. Screenshot, capture aja. Habis di screenshot gitu, kamu tanya, selamat siang, mohon info. Saya memperoleh poster locker yang mengatasnamakan perusahaan Anda. Berikut lampirannya. Apakah poster locker ini resmi? Gitu. Kalau nggak ke HRD-nya, yang ada di LinkedIn. Nggak harus koneksi dulu. Kalau HRD kan kadang punya postingan sendiri ya. Nah, kamu nimbrung di kolom postingannya aja tanpa perlu connect kan bisa biar cepet gitu. Walaupun agak nyimpang. Selamat siang Pak, mohon maaf saya ingin bertanya walaupun sedikit menyimpang. Saya memperoleh poster lowongan pekerjaan dari perusahaan Bapak semacam ini. Apakah ini resmi ya Pak? Gitu. Kalau perlu ada sumbernya yang kamu dapat sendiri, ada URL-nya. Berikut saya memperoleh posternya dari sini, kasih linknya. Tanya. Kalau belum dijawab, kalau belum yakin, di skip dulu. Digeser. Cari yang lain dulu. Paham nggak? Jangan meratap, menghabiskan waktu untuk nunggu konfirmasi ini asli atau enggak. Walaupun perusahaan itu perusahaan gede. Karena takutnya locker palsu itu gini. Locker palsu itu ada 2. Ada locker palsu yang bereputasi baik. Ada locker palsu bereputasi buruk. Nah, lucu ya. Kok ada yang namanya locker palsu bereputasi baik? Locker palsu bereputasi baik itu locker palsu pura-pura jadi perusahaan asli yang namanya udah besar. Locker palsu Pertamina ada di mana-mana tuh. Locker palsu apalagi Garuda Indonesia misalkan. Locker palsu apa yang banyak ya, Mayora gitu, yang aku pernah lihat gitu. Mereka pura-pura, oknum-oknum ini pura-pura jadi itu info resmi dari perusahaan yang memang reputasinya udah bagus, perusahaan gede gitu. Akhirnya aku sebut sebagai locker palsu bereputasi baik.
gitu. Lokernya palsu, pura-pura jadi perusahaan bereputasi baik, gitu. Paham ya? Ada juga namanya loker palsu bereputasi buruk. Dia loker palsu, nama perusahaannya kita juga nggak familiar, gitu. Tapi seringkali nama perusahaannya nyerempet-nyerempet kayak perusahaan yang asli, gitu. Jadi di sini gimana cara mengantisipasi loker palsu bereputasi baik sama buruk ini, walaupun sama-sama palsu, salah semua ya, kayak gitu. Kamu harus paham, makin banyak loker-loker yang kamu lamar, artinya kan kamu jadi makin paham, aku perasaan kemarin daftar ke Pertamina nggak lewat sini deh. Lewatnya sini, loh ini Mayoral nggak lewat sini deh. Apalagi di sosmednya kadang ada pengumuman bahwa penerimaan tidak dipungut biaya gini 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 gini. Rekrutmen melalui satu pintu melalui sini. Ah udah, begitu udah ada di sini coret. Kayak gitu. Oke ya, gitu. Jadi itu harus kamu pahami dulu di sini. Itu yang harus dilakukan itu. Nanya ke ininya. Kalau nggak bisa lagi tanya siapa? Ya kamu nanya ke aku gini, boleh. Tanya ke orang-orang yang terserah kamu punya tutor, coach, mentor siapapun di sana kayak gitu. Yang beneran tahu ya, kayak gitu. Jangan sampai nanti orang yang nggak tahu akhirnya ngasih kamu masukan yang salah. Aku udah nemuin beberapa kali orang konsultasi sama orang yang salah dikasih saran yang salah. Beberapa kali ini aku nggak ngomongin waktu dulu-dulu. Ini 2023 November, nggak jauh dari ini. Ada orang yang kejebak loker palsu, orangnya tuh udah di depan rukonya. Kebetulan waktu loker di depan ruko. Orang tiba-tiba kepikiran terus nelpon aku. Kamu di mana? Di depan, pergi dari situ. Aku gituin. Real ada. Aku nanya dapat lokernya dari mana? Kayak gitu. Dia dikasih sama saudaranya. Terus begitu, dia udah tahu itu lokernya meragukan, tapi tetap dilamar. Tetap didatengin. Terus dia ragu ngomong sama saudara, kok kayaknya palsu ya, gini 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 gini. Jawaban saudaranya apa? Udah coba aja dulu, barangkali rezekimu. Bayangin, dia omongin begitu coba. Akhirnya berangkat dia. Begitu hubungin aku, itu jelas-jelas palsu. Dia nggak nanya sama teman-teman di grup loker, nanyanya nge-DM ke aku. Aku bales kok nggak langsung jawab. Bentar kak, lagi di jalan lagi kemana? Lagi ke lokernya. Waduh, langsung aku telepon. Berkali-kali nggak diangkat. Begitu diangkat, dia udah di depan rukonya. Wah, itu tinggal masuk gitu. Beruntung waktu itu ada abang-abang ojek online yang standby. Jadi yang nganterin dia ke titik itu, ngeliatin dia dari jauh. Abang-abangnya itu udah ngomong sama mbaknya, Mbak ngapain ke situ pagi-pagi? Iya mau ada tes. Saya sering kali loh ngejemput orang dari titik daerah sini balik entah ke rumahnya atau ke stasiun, abis mereka kena loker palsu. Saya izin tunggu dulu ya, Mbak nggak usah bayar. Digituin sama abang-abang ojek online waktu itu. Wah, aku telepon berkali-kali itu. Udah, kamu pulang. Kalau nggak pulang, aku kick kamu dari grup. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia tersentuh kali ya. Terus habis itu masih ada abang ojeknya nggak? Ada. Jul, jalan ke arah sana. Jadi di depan dia dilambai katanya sama mungkin oknum keamanannya atau gimana. Di belakang dia diliatin sama abang ojek online-nya. Terus aku bilang, udah nggak usah lihat ke keamanannya, kamu lihat ke arah ojek online-nya, terus kamu jalan. Teleponku nggak usah dimatiin, jalan. Pulang akhirnya. Wah, sampai rumah aku marah-marahin. Kenapa kamu nggak nanya? Kenapa kamu datang? Ya nggak salah. Kenapa? Infonya dikasih sama orang tersayang gitu. Begitu dia ragu, konsul sama orang tersebut, dan orang tersebut sampai aku tanya sama temanku, orang itu tahu LinkedIn nggak? Orang itu tahu bedain loker palsu nggak? Itu nggak tahu. Terus ngasih saran apa sama kamu? Ya udah coba aja dulu, barangkali rezekimu. Waduh. Gitu. Hal-hal yang mirip semacam ini aku udah beberapa kali nemuin gitu. Sehingga walaupun loker tersebut berasal dari orang-orang di sekitar kamu yang kamu kenal bestie banget lah, keluarga, saudara kayak gitu ya, pastiin lagi gitu. Barangkali mereka nyarinya ya di sumber-sumber yang ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa tips sebenarnya secara umum ya, cara ngebedain loker palsu tuh kayak begitu. Nanti lama-lama matamu kayak mataku gini. Nggak usah ngecek ini, ini palsu, ini gini, ini gini, gini, gini. Nanti akan ada pertanyaan. Kalau misalkan saya salah nebak gimana? Ini perusahaan, aku pikir palsu. Ya kan? Tapi asli ternyata. Setelah itu ya udah itu kelewat. Gimana? Gitu. Jawabanku adalah saat kamu ngelamar ke satu yang tadi, kan kamu juga ngelamar yang lain. Jangan gara-gara satu lewat, nggak ada loker lagi setelah ini. Kamu nggak sebodoh itu. Paham nggak? Anggap aja itu bayaran kamu untuk belajar. Punya journey membedakan loker. Gitu. Makin lama tuh makin jago gitu.
Jadi jangan merapi tuh kan itu kemarin asli ya kan pengen ngelamar. Ya udah sih belum ngelamar kan gitu. Kemungkinannya juga ngelamar juga belum tentu keterima dan ibaratnya kayak nggak ada loker lain aja, paham nggak? Jadi jangan sampai ini menyita waktu gitu. Nah itu adalah beberapa cara kamu harus ngeceknya tuh kayak gitu. Oke? Nah mungkin ada tambahan boleh atau ada tanggapan? Boleh banget. Gimana tuh? Sudah paham sih Pak kalau untuk membedakan loker palsu atau loker resmi ya Pak. Terus lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Saya seringkali menemukan info loker yang terkadang tuh di bagian kualifikasi menyatakan bahwa misalnya loker ini PT-nya itu ada di daerah Bogor. Nah, yang dicari adalah orang atau kandidat yang berdomisili di area Bogor. Apakah saya yang berdomisili di luar Bogor itu masih memiliki peluang untuk masuk gitu Pak, untuk apply. Sedangkan saya merasa bahwa saya sudah memenuhi kualifikasi yang lain. Seperti itu. Apakah lebih baik saya tetap melamar atau tidak? Ya, jadi gini. Di setiap info lowongan kerja ada informasi yang sifatnya strict. Harus begitu. Oke? Ada informasi yang sifatnya itu nggak strict. Paham ya? Kayak gitu. Jadi kalau ada informasi yang strict ini nggak harus soal lokasi, mungkin soal pendidikan dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita ngelihat dari sisi lokasi gimana? Kamu baca ulang di situ. Misalkan bahasanya itu udah tegas gitu ya. Bahasanya udah tegas. Domisili Bogor gitu. Maka kamu kalau mau ngelamar ya nggak apa-apa gitu Ki. Oke? Ya. Itu kalau tulisannya domisili Bogor kayak gitu udah tegas gitu. Kalau bahasanya domisili Bogor dan sekitarnya, kebetulan kamu di Jakarta, di Depok, coba aja gitu. Kalau bahasanya diutamakan domisili Bogor, artinya kamu dari manapun nggak apa-apa. Gitu. Ini dari sisi itu ya, dari sisi bahasa yang ada. Menurutku kayak begitu. Oke. Lalu kalau memang misalkan nih, bilangnya udah strict gitu, domisili Bogor, bener-bener cuma bahasanya gitu, domisili Bogor. Tapi di situ kamu sebenarnya ya Bogor bukan, Bogor dan sekitarnya bukan. Boleh nggak kalau saya nyoba kayak gitu? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Apalagi tadi kamu bilangnya adalah kualifikasi yang lain saya memenuhi kok. Paling cuma dari sisi yang tadi aja. Dari sisi lokasi aja yang mungkin kurang tepat. Oke? Nah, itu akhirnya kamu harus baca secara lebih detail gitu. Paham ya? Ya, paham. Gitu. Nah, itu baru contoh yang sorry aku izin di mute salah satunya dulu. Oke, yang di laptop mungkin di mute kali ya. Gitu. Jadi itu adalah cara milihnya gitu dari sisi lokasi. Oke. Tapi sampai di sini semoga cukup paham ya kamunya ya. Ya, paham Pak. Oke, apalagi nih? Apalagi nih? Yang ketiga, sebentar Pak, saya sudah nulis listnya. Wait. Mic-mu di mute satu. Yang di laptop di mute. Yang di laptop di mute. Oh, ya. Ya, gimana? Ya, gimana? Oke. Yang ketiga itu bagaimana Pak supaya Feedback rada jauhin HP-mu. Gimana? supaya email yang kita kirimkan ke loker perusahaan itu dibaca oleh HRD. Cara agar email yang kita kirim ke HR dibaca oleh HRD gitu ya. Caranya ya sebenarnya gini. Sebenarnya sih ada beberapa tips ya yang aku pengen sampein ini, beberapa teman-teman juga nyampein ini pertanyaan yang sama gitu. Aku izin ya di tempatmu di mute semua dulu gitu. Aku jelasin dulu. Yang pertama adalah
segera melamar loker tersebut, jangan ditunda. Banyak loker ya yang dilamar tidak segera, sehingga orang tersebut bukannya nggak cocok untuk loker tersebut, tapi kandidat udah, jadi rekruter tuh udah menemukan kandidat yang diberikan kesempatan ke tahap selanjutnya, padahal CV-mu belum kepegang. Paham nggak, Ki? Gitu. Jadi perusahaan itu udah menemukan kandidat biar orang tuh lanjut ke tahap selanjutnya. Padahal CV-mu belum kepegang. Misalkan ada loker dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kamu ngirim lamarannya tanggal 10. Si HRD katakanlah butuh sekitar 50 orang untuk tahap selanjutnya. Yang dikasih izin untuk psikotes tuh dia ngefilter, aku paling cari 10 50 aja gitu. Nah, dari lamaran yang masuk sampai dengan tanggal 5 itu ternyata udah 300 lamaran. Akhirnya sama dia nggak ditunggu sampai akhir, mungkin ini ada yang diproses duluan gitu karena butuh cepat misalkan. Misal. Nah, dari 300 orang dari tanggal 1 sampai 5 ini, perusahaan tuh udah dapat 50 kandidat gitu loh, yang mereka tuh yakin bahwa ini tuh bisa lah ke tahap selanjutnya. Sehingga dari tanggal 6 ke belakang itu nggak kepegang gitu. Ada yang semacam itu. Paham nggak? Ini contoh case 1 ya gitu. Jadi gara-gara nunda, jadi begitu kamu lihat loker, segera aja dilamar. Gitu. Mungkin kalau ini turunannya macam-macam. Boleh nggak ngirim lamaran pagi, siang, sore, sama bebas gitu. Kalau via email memang diusahakan jam kerja dan hari kerja. Tapi jangan sampai nunda. Jadi mundur beberapa hari kayak gitu. Jangan ditunda gitu. Segera aja nggak apa-apa. Toh juga nggak ganggu gitu ngirim email sore, malam gitu. Nanti kan beliaunya kalau buka ya buka. Dan jangan di spam gitu. Itu tips pertama. Jadi kirim segera kayak gitu. Ya biar dibaca. Yang nomor 2, jangan hanya ngirim lamaran aja. Tapi kamu gimana? Approach. Jadi kamu deketin HRD atau rekruternya yang mungkin lagi ngeproses lamaranmu di mana? Di LinkedIn atau di sosmed. Kamu dapat loker di job portal tertentu, kamu klik lamar di sana. Setelah itu kamu nama perusahaannya cari di LinkedIn. Kayak gitu. Nama perusahaan cari di LinkedIn, cari orangnya, connect, perkenalan diri kalau perlu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini, terima kasih sudah menerima koneksi saya. Kemarin saya melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini, yaitu di perusahaan yang Ibu bekerja sekarang. Mohon informasi apakah Ibu adalah rekruter yang memproses lamaran tersebut? Apabila iya, saya itu dipersilahkan apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya untuk dapat mereview akun LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Semoga saya dapat berkontribusi dan bergabung di perusahaan Ibu. Terima kasih gitu. Ngomong aja gitu. Mau dibalas kayak nggak dibalas kayak chatnya nggak masalah. Yang penting kamu udah ngobrol. Kenapa kok kita harus ngobrol sama orang? Karena kita mau ngirim lamaran via email, via website, lewat job portal tertentu, lewat LinkedIn. Di belakang layarnya itu kan manusia. Ini kan ibarat komunikasi antara manusia dan manusia. Manusia yang satu yaitu kamu, mewakili dirimu sendiri. Manusia di seberang adalah rekruter, mewakili perusahaan. Kan gitu. Nah, banyak orang mengirimkan lamaran dengan cara tertentu, lupa di belakang sana itu manusia. Jadi nggak ngobrol. Jadi ngirim tinggal klik, udah next gitu. Nggak pengen tahu apa HR-nya mukanya kayak gimana. Dicari di LinkedIn kan ada paling simpel gitu. Yo, ini sih LinkedIn ya gitu. Kamu pakai job portal tertentu, kamu nggak bisa ngelihat muka HRD-nya, ya kan? Kamu mau nyari di sosmed tertentu yang lain, misalkan di Instagram, di TikTok, gitu. Gimana cara nyarinya? Oh, di LinkedIn kan udah ketemu. Bisa difilter berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengalaman kerja, dan lain-lain. Gitu. Nah, 2 cara ini adalah cara utamanya. Biar lamaranmu tuh dinotis. Yang nomor 3 adalah perbaiki isinya. Konten dan konteks dari dokumen yang kamu kirim. Gitu. Wah, aku CV-nya udah bagus nih, udah pakai ATS friendly. Iya, CV-mu udah memenuhi kaidah ATS friendly. Tapi apakah udah friendly? Gitu. Ini CV memang udah kayak gitu. Karena CV ATS friendly itu lebih dari sekedar formatnya, format ATS yang cocok untuk ATS yang ATS friendly, lebih dari formatnya, tapi isinya, kontennya. Gitu. Gimana cara nulis-nulisnya? ATS friendly itu kan dalam tanda kutip mudah dibaca oleh sistem misalkan. Mudah dibaca sistem, tapi yang dicari nggak ada, yang dibaca nggak ada. Ibarat botol, ini tuh mudah dibuka tutupnya.
Lah kalau isinya kosong, yang dicari nggak ada, ditutup lagi, ditaruh. Ibarat ruangan. ATS Friendly itu niatnya biar mempermudah dibaca, mempermudah buka pintu. Begitu pintu dibuka, yang dicari nggak ada, tutup lagi. Oh, bukan nggak ada di ruangan ini, cari ruangan lain. Itu sama. Nah, hal-hal yang semacam ini dibayangkan di CV-mu, di dokumen pendukung-pendukungnya, kayak gitu. Jadi kamu sudah menyiapkan dengan baik dan benar. Nanti di sesi 2 kita akan bahas gitu ya. Gitu. Oke, kedua tuh dari sisi situ. Ini udah 3 nih gitu ya, biar HR tuh ngerespon. Dan yang nomor 4 adalah jangan lupa personal branding. Sebagai seorang job seeker, wajib kita tuh gampang ditemukan secara online. Minimal di LinkedIn kita. Kalau mau lebih ya LinkedIn, TikTok, Instagram, kayak gitu. Ibarat nama kita dicari itu gampang munculnya. Coba dibayangkan, gimana caranya kalau ada orang nyasar di LinkedIn-ku, mereka bisa tetap nemuin IG-ku, TikTok-ku gitu. Gimana nanti kalau ada orang nyasar di IG-ku, dia tuh bisa nyasar nemuin LinkedIn-ku gitu. Jadi disambung-sambungin gitu. Nah, nanti di LinkedIn kamu bangun personal branding, social media brandingmu itu di LinkedIn. Kamu bikin akun yang bagus, sering aktif, bikin connect dan follow orang baru, rutin bikin postingan, komen di postingannya orang dengan berbobot lebih dari sekedar amin, tertarik, interested, ya gitu-gitu. Bener-bener kamu menyampaikan ini apa yang kamu bisa dan kamu punya, kayak gitu. Dengan branding semacam itu, barangkali kamu kan jadi terkenal nih di LinkedIn misalkan. Nah, begitu kamu ngelamar kerja di perusahaan tertentu, sering loh HR itu jadi tahu, oh, anak ini kayaknya aku pernah lihat di LinkedIn gitu. Jadi banyak yang kayak gitu. Apalagi yang di grup nih, grup lokerku sering tuh. Jadi teman-teman diundang tes. Nah, begitu diundang tes, diinterview sama HRD-nya. Nah, si HRD dan temanku ini sama-sama di grup loker gitu. Jadi mereka udah satu grup gitu, tapi nggak tahu kalau mereka tuh ada di grupnya. Oh, dapat lokernya dari mana? Dari grup loker. Oh, grup apa? Grup WA namanya Pak Aga. Oh ya, di grup berapa? Saya juga di grupnya Pak Aga gitu. Itu sering kayak gitu. Ada di grup gitu. Jadi grup loker yang ada kamunya itu mungkin orang-orang pada diem, tapi itu banyak HRD-nya gitu, yang cuma mantau doang gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kamu lakukan biar tadi, kan ini kan kita nggak tahu nih mau fast respon atau enggak, kan terserah beliau-beliaunya, ya kan? Kita di sini sedang mengupayakan. Nah, caranya ya tadi, kita berisik secara online, tapi dengan benar gitu. Dokumennya benar, cara makainya benar gitu. Oke, nah itu adalah tips dari aku tuh, 4 hal. Kamu harus lakukan biar di notice gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain nggak? Ayo go next. Ada pertanyaan yang lain nggak? Selanjutnya itu Mungkin ada ngejauh dari laptopmu deh. Atau laptopku disingkirin. Atau dikeluarin aja sedikit. saya keluarin dulu. Ya, boleh. Oke, yang selanjutnya apa? Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas. Nah, dari tadi dong, gini dong, gimana? Suara Bapak nggak ada, Pak. Hah? Cek. Ada nggak? Oh, iya. Di mute. Halo, Halo, Pak. halo. Ya, ada. Ada nggak? Ya. Gimana? Pertanyaan selanjutnya apa? Oh, ini, Pak. Terkait kalau misalnya apply lamaran kerja via email itu biasanya kan ada di bagian subjek itu tidak boleh dikosongkan, kemudian di body email. Nah, saya seringkali bingung Pak untuk menulis di bagian body email tuh saya menjelaskan lengkap tentang deskripsi diri saya, takut kepanjangan, tapi kalau misalnya kesingkatan saya juga takut kayak ini kok singkat banget gitu. Jadi yang bagusnya itu apakah saya harus menjelaskan deskripsi diri saya tentang pengalaman yang sudah saya punya atau hanya perkenalan saja terkait latar belakang pendidikan saya seperti itu. Iya, body email itu sifatnya wajib ada, termasuk judul ya, kayak gitu. Nah, body email ini ada beberapa alternatif yang bisa kamu masukkan. Yang pertama, body email itu boleh sama persis seperti surat lamaran, kalau kamu ada surat lamaran kerjanya. Nah, body email ini juga boleh lebih sederhana, karena inti dari body email itu adalah perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Intinya tuh itu. Jadi pada saat kamu nulis di situ, di body email itu, kamu paling nggak harus ada perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Susanti. Terus
sampaikan maksud. Bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCD sebagai ABCD berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui apa, kayak gitu. Lalu dilanjut dengan apa? Sampaikan beberapa bahan pertimbangan untuk mereka. Misalkan brief soal kamu sendiri. Saya merupakan lulusan S1 dari universitas ini dengan pengalaman kerja sebagai ini. Gitu. Saya menguasai ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini, gitu. Gitu aja, gitu. Nanti detail-detail yang akan ada di CV, di lampiran, di portofoliomu, kayak gitu. Gitu. Terus nanti kasih kalimat penutup, gitu. Nah, demikian surat lamaran ini saya kirimkan, atau demikian email lamaran kerja ini saya kirimkan. Apabila Bapak masih membutuhkan informasi lowongan pekerjaan lebih, informasi atau kualifikasi tentang saya lebih lanjut, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau nomor WA ini, gitu-gitu. Ya udah, that's it. Cuma gitu-gitu aja. Gitu. Inti dari email tuh semacam itu, nggak usah panjang-panjang. Yang dipanjangin itu yang di belakang-belakangnya. Gitu. Oke. Apalagi yang sifatnya general mungkin. Kemudian ini Pak, saya kan ada memakai aplikasi job portal tuh seperti LinkedIn, kemudian Jobstreet, Caliber, kemudian Kita Lulus. Nah, kalau misalnya saya sudah mengirimkan berkas lamaran via email, kemudian saya apply juga di aplikasi job portal, itu apakah diperbolehkan? Dan kalau misalnya saya apply di satu perusahaan namun beda posisi. Ya, aku jawab satu-satu ya. Sebenarnya pertanyaanmu ini nanti secara lengkapnya kamu belajar dari channel YouTube-ku, buka playlist judulnya FAQ seputar karir. Di situ aku bikin video, boleh nggak ngelamar kerja lebih dari satu posisi di satu perusahaan gitu. Pokoknya nanti dibaca di sana. Sekarang aku jawab dulu. Kalau kamu menemukan suatu lowongan kerja, ternyata ada di job portal, tapi di website ada yang via email gitu. Boleh nggak ngirim keduanya? Kalau misalkan untuk posisi yang sama, saranku kirim salah satu saja. Tapi kalau mau dicoba dua-duanya, sejauh ini berdasarkan praktek ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah spam. Spam tuh misalkan kamu ngelamar misalkan customer service, hari ini kirim, nanti sorean kirim, nanti besok kirim lagi, besoknya kirim lagi gitu. Dengan alasan takutnya tenggelam. Nah, itu malah jangan gitu. Tapi kalau mungkin kamu lupa gitu ya, pagi kamu lewat email udah ngirim untuk posisi A, terus sore kamu buka di job portal ternyata ada posisi A, diklik kirim juga. Ya menurutku sih nggak apa-apa sih, gitu. Paham nggak? Ini satu-satu kayak begitu. Nah, terkait dengan yang pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau misalkan suatu perusahaan lagi buka beberapa loker, boleh nggak ngirim lebih dari satu? Sebenarnya gini, kalau kamu mau baca di masing-masing website perusahaan, itu kadang tuh udah ada bagian FAQ-nya juga. Yang sering nanya bahwa boleh nggak, diperkenankan nggak kita ngirim lamaran lebih dari satu? Ada perusahaan yang boleh, ada yang enggak soalnya. Kayak gitu. Jadi benar-benar ada perusahaan yang boleh dan ada yang enggak gitu. Nah, perusahaan yang nggak boleh kadang pakai sistem blokir. Misalkan kayak kalau kamu ngelamar kerja kayak di rekrutmen bersama BUMN kemarin misalkan. Itu kan cuma bisa satu gitu, atau CPNS gitu, CASN, satu formasi doang, cuma bisa satu klik terus udah gitu. Ya sudah, itu ikuti aja. Tapi nanti akan kamu menemukan beberapa perusahaan yang memperbolehkan. Dari sisi statementnya ada memperbolehkan atau by sistemnya. Jadi kamu klik apply juga bisa gitu. Nah, silahkan, nggak apa-apa. Tapi, kamu akan menemukan kalimat di banyak website perusahaan yang menyampaikan bahwa pastikan setiap lowongan yang kamu kirim, gitu, misalnya gini, Anda diperkenankan untuk mengirimkan lamaran lebih dari satu posisi. Namun pastikan lamaran yang dikirim tersebut ke posisi di mana kamu tuh memang punya kemampuan dan keinginan di dalamnya gitu, bukan random gitu. Oke, biasanya kayak gitu. Dan saranku juga jangan ngelamar kerja yang posisinya atas bawah ya gitu. Jadi misalkan kamu ngelamar sebagai asisten manajer, tapi kamu juga ngelamar sebagai staff gitu misalkan. Gitu. Jangan ngelamar kamu staff sama supervisor gitu. Kayak bingung gitu. Gitu. Oke, gitu. Kirim yang masih relate misalkan nggak apa-apa gitu. Misalkan kayak sosial media spesialis, terus kamu lamar kerja jadi konten kreator misalkan sebagai CS gitu misalkan. Misal gitu yang masih mirip-mirip gitu. Nanti coba deh gitu dibuka satu-satu kalau kamu mau lihat gitu, karena ada yang nggak boleh dan bisa diblokir, dalam arti by system udah nggak bisa apply lagi gitu loh gitu. Oke, ini nanti berlaku juga kalau misalkan kamu rekrutmen suatu perusahaan dan gagal. Ada
perusahaan yang kamu kalau udah ngikutin rekrutmen gagal, ada loker langsung boleh nyoba lagi. Ada loker biasanya di bank-bank gitu, kalau kamu rekrutmen gagal, disuruh nunggu 6 bulan lagi baru daftar. Ada yang 2 tahun lagi baru daftar, kayak gitu. Itu ada. Gitu. Coba dibaca-baca nanti kalau lewat emailnya gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Jelas, Pak.